warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Marekta SPD mengajar di SD Negeri 85 Prabumuli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar video pembelajaran. Maka dari itu, untuk membuktikan bahwa hari ini memang benar saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran, maka saya akan memperlihatkan koran edisi hari ini, tanggal 13 Desember 2022. Baiklah, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, apakah di antara teman-teman kita ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus sekali. Kalau hadir semua berarti semua sudah siap belajar ya? Siap. Baik, sebelum mulai belajar, seperti biasanya kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah bersama-sama kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, tadi kita sudah membaca doa bersama. Sebelum kita mulai belajar juga, biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa hari ini yang bertugas untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu wajib nasional? Ya, silakan Rara maju ke depan kelas. Mari pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Marilah kawan-kawan berdiri sejenak. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Rara sudah memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini pada hari ini, Ibu mau mengingatkan anak-anak, apakah masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu itu kita sudah belajar tentang produk globalisasi yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya adalah smartphone. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak semuanya mempunyai smartphone? Nah, baik, sekarang Ibu mau tanya sama Mita. Kalau Mita, smartphone-nya digunakan untuk apa, Nak? Membantu belajar. Membantu belajar. Oke, kalau Mita, smartphone-nya digunakan untuk membantu pembelajaran. Kalau siapa ya? Firzana. Untuk mendapatkan informasi penting. Untuk mendapatkan informasi penting, berarti smartphone itu banyak kegunaannya kan? Nah anak-anak, ada tidak dari anak-anak yang lalai belajar karena sering main smartphone? Tidak. Oke, bagus sekali anak-anak Ibu, berarti bisa menggunakan smartphone-nya dengan baik. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menganalisis informasi penting dari sebuah teks eksplanasi yang kemudian akan kita presentasikan di depan kelas. Kemudian juga kita akan belajar bagaimana caranya kita menemukan dampak dari hal-hal yang berkaitan dengan teknologi seperti smartphone. Nah, anak-anak, Ibu harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya.
Sudah siap semua belajar? Siap. Baik, kalau semuanya sudah siap belajar, Ibu mau kita semangat dulu ya hari ini. Mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, berjenjang, luar biasa, hebat. Oke, baik anak-anak hebat, semuanya sudah bersemangat dan siap-siap belajar hari ini. Nah, Ibu punya satu buah gambar, mau lihat? Mau. Oke, sudah terlihat nak? Sudah? Iya, nah ini adalah gambar apa ya? Gambar smartphone. Iya, gambar smartphone seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian apa kegunaan dari smartphone itu? Tadi ada yang anak-anak sudah bilang kalau kegunaan smartphone itu untuk belajar, Bu. Kemudian untuk menemukan informasi penting. Nah, apakah benda tersebut membutuhkan arus listrik? Membutuhkan. Baik, kalau begitu coba kita baca teks ini ya. Sudah terlihat ya? Bacalah teks eksplanasi berikut ini yang berjudul Si Kotak Ajaib. Nah, adakah dari anak-anak yang ingin membacakan teks eksplanasi Si Kotak Ajaib? Iya, Rizky, boleh silakan Rizky dibacakan. Si Kotak Ajaib. John McGilwraith lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Wright mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute, London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita tidak lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau warna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, tadi Rizky sudah membacakan tentang teks Si Kotak Ajaib yang sudah kita simak bersama-sama. Nah, ada yang ingin bertanya tentang isi teks Si Kotak Ajaib ini? Ada yang ingin bertanya? Kira-kira tadi teksnya tentang apa ya? Bercerita tentang apa? Coba, boleh tahu Ibu? Tentang televisi. Tentang televisi, iya. Kemudian tadi ada penemu apa? Penemu televisi. Iya, penemu televisi. Nah, ini adalah salah satu bentuk teks eksplanasi yang dimana nanti anak-anak akan berdiskusi dengan kelompoknya bagaimana anak-anak menemukan beberapa informasi
dalam teks eksplanasi si kotak ajaib itu. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk berdiskusi? Iya. Bagus ya. Untuk berdiskusi ini, nanti anak-anak akan menemukan informasi penting yang ada dalam teks tadi. Dan silahkan anak-anak membentuk sebuah kelompok belajar ya. Karena jumlah kita ini 11 orang, maka membentuk kelompok sebanyak 3 kelompok. Ada yang jumlahnya 3 orang, ada yang jumlahnya 4 orang. Silakan membentuk kelompok dari sekarang. Oke anak-anak, anak-anak sudah membentuk kelompok belajar sebanyak 3 kelompok. Nah, seperti janji ibu tadi, kita akan menemukan dan menganalisis informasi penting yang ada di dalam teks si kota ajaib tadi. Nah, ibu akan membagikan sebuah lembar kerja yang akan membantu anak-anak untuk menuliskan apa yang anak-anak temukan di dalam teks tersebut. Mau dibagikan lembar kerja? Mau. Sekarang langsung saja ibu bagikan lembar kerjanya. Baca petunjuk dan langkah-langkah kegiatan yang ada di dalam lembar kerja peserta didik. Jangan lupa anak-anak menuliskan nama kelompoknya masing-masing di dalam LKPD itu ya. Ya, sebelum mengerjakan anak-anak silakan dibaca petunjuk dan langkah kegiatan dalam mengerjakan LKPD. Silakan. Ya. Baru dibaca langkah-langkah. Teks ini masalahnya apa? Dibaca dulu, kemudian ditentukan topik masalahnya. Silakan diskusikan ya. Nah, ini untuk yang topik masalahnya, silakan dibaca lagi, dibaca kembali. Kemudian tentukan topik masalah yang ada pada paragraf pertama. Topik masalahnya membahas tentang apa? Baru dituliskan di timeline ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekali. Kalau semuanya sudah selesai, berarti saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kita di depan kelas. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang mana yang mau maju duluan? Coba kelompok 2 maju duluan untuk mempresentasikan ya. Yang lain tolong disimak. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Mita Aulia. Nama saya Fiona Amanda Salsabila. Nama saya Dimitra Alkianugrah. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang teks kotak ajaib. Paragraf 1. Topik masalah. Topik apa yang sedang dibahas? Menurut pendapat kami, John Lacebert adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Paragraf 2. Deret penjelasan. Bagaimana prinsip kerja televisi? Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf 3. Kesimpulan. Bagaimana
pendapatmu tentang dengan adanya televisi kita bisa mendengar informasi penting. Demikian hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan hasil diskusi mereka tentang topik masalah yang ada di dalam teks, kemudian deret penjelasnya ya, informasi penting yang ada di dalam teks itu. Nah, dari jawaban kelompok 2, adakah pendapat yang berbeda atau yang mau memberikan tanggapan dari jawaban kelompok 2? Kelompok 1, boleh? Paragraf 1, topik masalah. Topik apa yang sedang dibahas? John Logie-Baird, sang penemu si kotak ajaib televisi. Iya, itu untuk topik masalahnya. Kemudian dari penjelasannya bagaimana, Rizky? Itu dari penjelasannya bagaimana prinsip kerja televisi. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas media magnet dan media listrik. Oke, tadi kelompok 1 sudah memberikan tanggapannya. Sekarang Ibu mau tanya pendapat dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Agak berbeda sedikit. Yang bagian mananya, Nak, yang berbeda? Kesimpulan. Kesimpulan, ya, karena pendapat sendiri-sendiri jadi berbeda. Boleh dibacakan kesimpulannya, Nak? Televisi adalah benda elektronik dan alat komunikasi untuk informasi penting dari jarak jauh. Iya, baik. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah mempresentasikan dan menyampaikan pendapatnya masing-masing dari kelompoknya. Nah, dari sini Ibu menangkap bahwa dari teks eksplanasi ini dapat kita temukan informasi penting, yaitu yang pertama, kita mengetahui siapa penemu televisi pertama kali, yaitu John Logie-Baird. Kemudian yang kedua, kita bisa menemukan informasi kalau selama ini kita tidak tahu bagaimana caranya televisi itu bisa mempunyai gambar dan juga audio suara. Tetapi dari teks ini kita bisa memahami bahwa televisi bisa bekerja mengeluarkan gambar dan suara dikarenakan pesawat yang mengubah sinyal televisi tersebut menjadi gambar dan suara, yaitu memerlukan sinyal dari gelombang elektromagnetik ya namanya. Nah, itulah prinsip kerja televisi yang dapat kita ketahui dari hal ini. Baik anak-anak, ngomong-ngomong masalah tentang televisi tadi, televisi juga merupakan barang elektronik ya, betul? Betul. Jadi kita ketahui bahwa televisi adalah produk elektronik. Bagaimana dengan smartphone? Apakah smartphone juga produk elektronik? Iya, betul ya. Produk elektronik juga. Nah, sekarang Ibu punya sebuah video untuk anak-anak tonton. Mau nonton video? Mau. Kalau mau langsung saja Ibu kasih videonya ya. Sudah terlihat? Di era modern ini, teknologi berkembang. Silakan disimak dulu videonya secara baik-baik. Smartphone ditunjukkan. Kedatangannya itu menuai pro dan kontra. Banyak yang bilang, dengan adanya smartphone, seseorang bisa dengan mudah mencari sesuatu yang belum dia ketahui. Tapi tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa kehadiran smartphone memberikan dampak buruk, khususnya bagi para pelajar. Kedua tanggapan tadi memanglah tidak salah, tapi kurang tepat. Karena sebenarnya smartphone yang kita gunakan bisa berdampak baik atau buruk, tergantung kita sendiri yang menggunakannya. Tapi tidak salah jika kita mengetahui beberapa dampak positif smartphone atau HP untuk bahan referensi atau untuk memperluas wawasan, ya kan? Maka dari itu tonton videonya sampai habis.
Pada zaman sekarang, tentu kita sering melihat remaja-remaja atau bahkan anak kecil yang menggunakan smartphone. Namun di balik itu semua, terdapat dampak positif yang telah kami rangkum. Apa saja itu? Yang pertama, bisa mengetahui yang belum diketahui. Kehadiran smartphone sangatlah bermanfaat, dan salah satu manfaat yaitu memudahkan kita mengetahui hal yang belum diketahui. Contoh, jika kita ingin belajar masak, maka kita bisa mulai berselancar di internet untuk mencari informasi lebih detail untuk belajar memasak. Itulah salah satu dampak positif smartphone. Kemudian yang kedua, mempermudah suatu pekerjaan. Di dalam smartphone terdapat banyak fitur-fitur yang tidak hanya unik tapi juga canggih. Dan banyak orang yang memanfaatkan beberapa fitur itu untuk memudahkan suatu pekerjaannya. Hal ini tentulah menjadi suatu manfaat smartphone bagi orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, memudahkan komunikasi. Dampak positif lainnya yaitu memudahkan seseorang berkomunikasi. Di smartphone, terdapat banyak aplikasi yang mana aplikasi tersebut sangat membantu seseorang untuk berkomunikasi. Dan hebatnya, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut kapanpun yang kita mau. Kemudian selanjutnya, hiburan. Dampak positif lainnya yaitu sebagai penghilang penat. Mungkin banyak di antara kita yang kelelahan setelah beraktivitas seharian. Maka salah satu cara untuk menghilangkan rasa lelah itu, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi seperti aplikasi game, YouTube, atau yang lainnya. Tapi gunakan itu sewajarnya saja. Itulah beberapa dampak positif smartphone bagi para pelajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan sebuah video tentang smartphone. Apa yang ada dalam video tadi? Tentang dampak positif dari smartphone. Iya, bagus Mita. Berarti tadi isinya tentang dampak positif yang ada pada smartphone tersebut. Seperti tadi di awal, Ibu sudah menjelaskan bahwa smartphone itu ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Sekarang tugas anak-anak, tolong diskusikan LKPD 2-nya. Coba buka lembar kerja yang kedua yang Ibu bagikan. Anak-anak diskusikan kembali apa saja dampak positif maupun dampak negatif yang ada pada smartphone yang kita gunakan sehari-hari. Nah, coba dibaca petunjuk dan langkah kegiatan dalam mengerjakan tugas kerjanya. Ya, dituliskan pengaruh positifnya, dampak positif maupun dampak negatif berdasarkan yang kalian alami sehari-hari ya. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan kepada Ibu. Jika petunjuknya kurang jelas, boleh bertanya. Silakan dikerjakan. Ada kesulitan tidak kelompok 3? Tidak. Bisa ya, berdasarkan video.
Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, tadi Ibu sudah memeriksa ya beberapa jawaban dari anak-anak. Bagus sekali. Semuanya sudah bisa menganalisis dampak-dampak yang terjadi atas penggunaan smartphone ya. Ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, sekarang kalau sudah selesai lembar kerjanya boleh diserahkan kepada Ibu. Juga sudah memeriksa secara pintas ya hasil kerja dari anak-anak semuanya. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Dampak positif Ya. smartphone. Kemudian apalagi kita? Penemuan televisi. Iya, ada dampak positif smartphone ya, dampak negatifnya juga. Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang penemuan televisi dan prinsip kerja televisi atas informasi penting yang kita temukan di dalam teks si kotak ajaib. Ya betul. Nah anak-anak, karena semuanya sudah kita lalui pembelajaran hari ini, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak? Semuanya sudah mengerti, sudah paham? Sudah. Bagus sekali. Kalau semuanya sudah mengerti dan sudah paham, maka saatnya kita mengerjakan soal evaluasi. Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini anak-anak kerjakan secara mandiri atau individu ya. Kerjakan secara percaya diri dan jangan mencontek punya teman. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nama kelas ya. Tulis nama dan kelas ya. Oke, silakan kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contekan. Kerjakan dengan percaya diri dan teliti. Teksnya dibaca terlebih dahulu. Kemudian pilih salah satu jawaban yang paling benar. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Oke, baik anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, bagus sekali. Kalau sudah selesai, Ibu ambil boleh. Sudah dibuat nama? Nah, anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan evaluasi hari ini. Ibu harapkan nilainya bisa mencapai KKM atau bahkan lebih tinggi dari nilai KKM-nya ya. Untuk anak-anak yang misalnya belum mencapai KKM, nanti akan Ibu berikan bimbingan lebih lanjut tentang pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi jika anak-anak sudah mencapai KKM nilainya, nanti akan Ibu berikan tugas lanjutan atau pengayaan untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu mau bertanya, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Bagus. Apa yang membuat anak-anak menyukai pelajaran ini? Video pembelajarannya. Oke. Kemudian karena apa lagi? Teks. Karena membaca teks. Oke. Ada gambar John Logie Bird tadi ya. Kemudian karena apa lagi? Mempelajari smartphone. Oh, mempelajari smartphone yang tidak asing bagi kita ya.
Nah, anak-anak tadi pembelajarannya mudah dipahami atau sulit? Mudah. Bagus sekali ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat mengadakan pembelajaran seperti ini setiap harinya supaya anak-anak bisa lebih bersemangat dalam belajar. Nah, untuk materi tentang minggu depan ya, kita akan belajar tentang materi selanjutnya yaitu di buku teks siswa ya, di buku tematik. Itu coba anak-anak pelajari di halaman 71 ya. Nanti anak-anak baca di rumah supaya nanti pada saat pembelajaran berlangsung, Ibu sudah bisa bertanya tentang apa yang anak-anak pelajari sekali pintas di rumah. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kepala Sekolah SD 85 Kota Prabu Muli sangat mendukung program PPG ini karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesional pendidik atau guru di seluruh Indonesia. Dan ini semoga berlanjut di dalam Kementerian Republik Indonesia.